ternyata bahkan untuk seorang selebriti seperti Atta dan Aurel saja ya, kehidupan menjadi selebriti itu tidaklah mudah. Haters yang terus-menerus ya mengganggu psikologis Aurel sampai-sampai Aurel harus konsultasi kepada seorang psikolog. Dan bukan hanya itu saja, karena geram Atta akhirnya melaporkan sang haters tersebut ke pihak berwajib. Nah, sementara seorang Ernest Prakasa yang karyanya tentunya diminati oleh banyak orang ternyata dibajak loh. Wih, luar biasa ya ini yang ngebajaknya. Kira-kira siapa yang ngebajaknya? Kita cari tahu. Manusia kan punya batas apa ya namanya, sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang, tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Ya lebih ke ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri pasti nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai ya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini ya. Tapi ibunya udah minta maaf katanya, Atta sendiri mau memaafkan atau gimana sih Kak? Dan sempat sebagai manusia aku harus diajarkan oleh junjungan kita saling maafkan. Jadi aku insya Allah maafkan ibu tuh. Kemarin aja waktu mungkin ibunya datang aku nggak ada di rumah. Kalau aku ada di rumah aku ajak, malah kemarin aku suruh timku juga ajak makan dulu gimana. Jadi belum ketemu? Belum aku. Tapi kalau sama-sama sudah. Tapi yang penting kan ini apa, saling maaf-maafan. Tapi kan hukum tuh nggak bisa main masuk terus keluar lagi gitu, nggak bisa kan. Semua harus ada prosesnya gitu. Semua masih berlanjut dan biasanya kan kayak gini juga bisa jadi pelajaran juga ya untuk mungkin teman-teman di luar sana. Mungkin kalau mau nyari popularitas atau apa nggak kayak gitu caranya gitu. Ada banyak cara yang lain dengan kamu berkarya, bikin lagu, bikin video, bikin film, bikin series, bikin banyak lah. Jadi olahragawan, jadi atlet, bisa viral juga gitu. Jadi bukan dengan cara bongkar aib orang, menjelekkan orang, mengutuk ataupun membilang katanya hamil luar nikah dan lain-lain itu menurutku. Katanya salah satu fans Bang Atta juga nih katanya Safas. Itu bener nggak sih? Sempat ada pengakuan kayak gitu nggak sih Bang? Iya sih kata omongannya, tapi ya gimana aku bahasnya, aku nggak tahu sih gimana. Tapi kan kalau fans mestinya nggak gitu ya. Iya, Bang Atta, tapi bener nggak sih kalau Aurel tuh sampai sempat nangis juga karena stres ngadepin kasus ini? Sampai ke psikolog. Dia udah sampai ke psikolog sampai berkali-kali ya. Berbeda-beda psikolog juga. Stres juga karena ini. Iya, jadi aku ngelihat dia stres dan dia selalu nontonin gitu orangnya, tipikalnya merhatiin banget. Kalau aku pribadi dari dulu sebelum aku nikah nggak peduli. Mau ada haters, mau ada apa itulah bagian. Tapi kalau udah nyinggung anak, istri gitu kan ini sensitif gitu ya. Bener. Dan butuh atau bilang dulu aku udah bilang jangan sampai bilang ini anak haram, itu sakit loh, orang tua kan lagi mengandung, itu pikiran harus dijaga, itu sih yang lebih dijaga. Iya, saya concern sama banyaknya aplikasi yang di dalam platformnya itu terang-terangan banyak banget konten bajakannya. Sebenarnya ada beberapa sih, kemarin kebetulan yang saya bahas memang specifically TikTok, tapi sebenarnya masih ada Telegram, masih ada beberapa aplikasi lain. Cuma memang khusus yang kemarin saya bahas soal TikTok karena saya merasa sering banget gitu yang ngetekin di IG, di Twitter gitu.
nontonin series ataupun film saya dipecah-pecah dari 1,5 jam itu, dari part 1, part 2, part 3 sampai part berapa puluh gitu, kayak buset gitu. Dan itu banyak sekali, dan sampai saat ini yang saya rasakan belum ada niatan serius untuk menindak, itu aja sih. Saya merasa dari dulu, dari sebelum mungkin followers ya sekarang mungkin 2 juta gitu, Twitter 2 juta, Instagram, tapi sebenarnya bukan karena followersnya banyak. Dari sejak followers sedikit juga emang udah bawel aja gitu. Kayaknya buat saya sosial media adalah tempat untuk berekspresi, salah satunya mengekspresikan keresahan saya, baik itu sosial, politik. Jadi saya merasa sayang gitu kalau saya punya platform tidak saya manfaatkan untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya benar. Menurut saya benar belum tentu benar ya, menurut saya aja dulu gitu. Jadi kalau saya diem aja saya malah ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi saya manfaatkan platform saya untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya perlu untuk disuarakan. Menurut saya banyak orang yang tahu tapi diem aja, ya udah deh saya aja yang ngomong. Ya selalu resikonya ya kalau kita menyuarakan sesuatu mungkin ada orang yang tersinggung, terus itu mengurangi, memutus tali silaturahmi buat sebagian orang mungkin ya. Tapi buat saya sih ya rezeki dari mana aja lah. Maksudnya prioritas saya, prioritas orang beda-beda gitu. Buat saya prioritas saya adalah doing what I think is right gitu. Itu lebih penting daripada mikirin aduh nanti gua nggak bisa dapat job dari sini, dapat job dari sini. Ya buat saya itu ya tentu penghasilan juga penting, tapi ada harus diimbangi juga lah dengan kesadaran sosial, karena ya nggak banyak gitu yang mau menggunakan platformnya untuk menyebarkan isu-isu sosial gitu. Jadi saya aja udah bawel gini juga nggak banyak juga yang melakukan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Soal pembajakan belum sih ya, belum ada. Kompleks sih masalah pembajakan ini, masalahnya juga orang juga banyak yang nggak sadar gitu. Makanya aku pribadi jarang banget sampai marah ke misalnya ada orang yang nonton bajakan terus dimarahin gitu, jarang banget, karena sebenarnya secara kesadaran juga orang mungkin banyak yang nggak tahu kalau itu salah gitu. Banyak yang mikir oh iya download terus nonton terus kenapa gitu, kan gue udah buang kuota buat download, nggak apa-apa dong gitu, masih mikir kayak gitu. Dan itu butuh waktu untuk edukasi gitu. Itulah kenapa protes saya lebih disasarkan kepada platformnya, karena mereka yang tahu bahwa konten itu bajakan, konten itu tidak seharusnya ada. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang ya. Hati-hati kalau mengemukakan pendapat ya. Jadilah netizen yang bijak. Jangan melukai orang dong. Kita sama-sama membangun ya enggak. Nah tentunya untuk Ernest ya, mudah-mudahan segera ditemukan jalan keluar atas kasus pembajakan yang dialaminya. Baik, masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tungguin bentar lagi.